Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfida Fatmaritonga, NIM 2622078. Program studi bimbingan dan konseling akan menjelaskan tentang teori-teori dalam konseling karir. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan teori pertama, yaitu teori trait and factor. Secara bahasa, trait dapat diartikan dengan sifat karakteristik seorang individu, sedangkan faktor berarti tipe-tipe syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau suatu jabatan. Istilah konseling trait and factor dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka ragam problem atau masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Penerapan teori trait and factor ini dalam konseling karir melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, konselor akan membantu individu mengidentifikasi dan memahami karakteristik pribadi mereka, seperti minat, bakat, dan nilai-nilai. Selanjutnya, teori Ginsberg. Menurut teori Ginsberg, ini pilihan karir adalah hasil perkembangan individu atau seiring berjalannya faktor usia seseorang. Tahapan perkembangan pemilihan karir menurut Ginsberg terdapat menjadi 7. Yang pertama, masa fantasi, di mana usia 10 sampai 12 tahun. Ciri utamanya adalah anak dalam memilih pekerjaan bersifat sembarangan. Artinya asal pilih saja, yaitu anak itu memilih karir tidak serius. Yang kedua, masa tentatif, pilihan karir orang yang mengalami perkembangan. Mula-mula pertimbangan karir itu hanya berdasarkan kesenangannya saja. Yang ketiga, masa transisi. Pada masa ini, peralihan sebelum orang memasuki masa pemilihan realistik. Yang keempat, masa realistik. Pada masa ini, anak melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman kerja dalam kaitannya dengan tuntunan sebenarnya berbagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau tidak bekerja untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kelima, masa eksplorasi, di mana pada pemilihan ini dapat dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ini mengenai dalam bentuk pola-pola proporsional yang jelas. Yang keenam, masa kristalisasi. Ketika anak mengambil keputusan pokok dengan mengawinkan faktor-faktor yang ada baik dalam dirinya sendiri maupun dari luar diri. Yang ketujuh, masa spesifikasi. Di mana pada masa ini anak memilih pekerjaan spesifik, maksudnya pekerjaan tertentu yang khusus, di mana pada masa ini anak itu sudah bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya dan tujuan karirnya itu jelas. Tugas-tugas perkembangan vokasional Ginsberg terdapat menjadi 3. Yang pertama, tugas perkembangan fantasi. Dalam tugas ini sebelum usia 11 tahun. Golongannya masih masa kanak-kanak. Kriteria umumnya pada tahapan ini berawal dari berorientasi bermain dan menjelang akhir ini tahap bermain menjadi berorientasi kerja. Yang kedua, tugas perkembangan tentatif. Dalam tugas ini umur 11 sampai 13 tahun, golongan masa remaja awal. Kriteria umumnya terjadinya proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja, pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Yang ketiga, tugas perkembangan realistik. Dalam tugas ini umur 11 tahun sampai dengan awal masa dewasa. Golongannya pertengahan remaja. Kriteria umumnya pengintegrasian kapasitas dan minat, kelanjutan perkembangan nilai-nilai, spesifikasi pilihan okupasi, kristalisasi pola-pola okupasi. Implikasi dalam konseling, sebagai guru BK memberikan informasi karir dalam memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola pekerjaan karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya, konseling karir teori Donald Super, di mana teori ini dikembangkan oleh Donald Super, menyatakan bahwa karir yang akan dilalui oleh seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, terdapat pada diri individu itu sendiri, berkaitan dengan bakat, minat, kemauan, kemampuan intelektual, dan berbagai potensi diri lainnya. Yang kedua, faktor berada di luar diri individu, di antaranya taraf kehidupan sosial, ekonomi keluarga, tuntunan keluarga, lingkungan setempat, budaya yang berkembang, kesempatan, atau peluang kerja yang tersedia.
Tahapan-tahapan perkembangan karir menurut Super. Yang pertama, pertumbuhan atau growth, di mana usia 4-13 tahun. Pada tahap ini, kebutuhan dan fantasi merupakan dua hal yang dominan. Konsep diri yang dimiliki dibentuk melalui identifikasi terhadap tokoh inti dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Yang kedua, fase eksplorasi atau exploration. Usia 14-24 tahun yang di dalamnya terdapat penggalian sosial yang sesuai dengan dirinya dari dalam maupun luar dunianya, di mana fase ini individu sudah memikirkan beberapa alternatif karir tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Yang ketiga, fase pemantapan yang melibatkan implementasi dari konsep diri dalam peran karir. Fase ini berada pada rentang usia 25-44 tahun yang bertujuan untuk mendapatkan kohesi antara zona di dalam dan di luar diri individu. Yang keempat, fase pemeliharaan, rentang usia 45-65 tahun. Individu akan menetapkan pilihan, memantapkan pilihannya dalam suatu karir, dan memeliharanya. Yang kelima, fase penurunan. Ketika individu berada di tahap ini, terdapat tugas perkembangan dan melambatnya diri rencana pensiun yang mengarahkan pada perpisahan karir dan kehidupan pensiun itu sendiri. Ini terjadi di usia 65 tahun ke atas, ketika kekuatan fisik dan mental seseorang menurun sehingga aktivitas kerja berubah dan berhenti pada waktunya. Dalam teori ini juga terdapat tugas perkembangan vokasional dari teori Donald Super. Yang pertama, kristalisasi. Usia 14 tahun sampai 18 tahun. Kristalisasi dari preferensi vokasional dapat mengharuskan individu untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Yang kedua, spesifikasi. Usia 18 sampai 25 tahun. Di sini individu diharuskan untuk mempersempit arah karir umum terjadi menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan. Usia 21 sampai 25 tahun. Tugas ini mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan dan pengakuan individu akan kebutuhan berguna untuk merencanakan pelaksanaan prevensi dan pelaksanaan rencana ini. Yang keempat, stabilisasi. Usia 25 sampai 35 tahun. Tugas ini diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian kebutuhan karir tersebut. Berikut tersebut adalah tugas-tugas perkembangan dari teori Donald Super. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konseling karir Anaru, di mana pilihan karirnya dikemukakan oleh dua kelompok. Yang pertama, person oriented, di mana jabatan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Misalnya, orang-orang yang suka bekerja sama dengan orang lain dianggap cenderung demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk diterima baik oleh orang lain. Contohnya, seperti bidang jasa, di mana pekerjaan jasa ini yang tugas utamanya berhubungan langsung dengan kebanyakan orang dan bertugas untuk melayani orang lain. Yang kedua, non-person oriented, di mana ia berorientasi pada benda-benda. Misalnya, orang-orang yang lebih suka bekerja dengan menangani barang atau benda tanpa mencari kontak dengan individu sekitarnya. Selanjutnya, pilihan karir Anaru berdasarkan pola asuh orang tua, yang menggambarkan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak dalam mengasuh dan membesarkan anak dalam sebuah keluarga. Ada 3 tipe pola interaksi orang tua dengan anak dalam keluarga, sebagai berikut. Yang pertama, orang tua memperhatikan langsung kepada anak, diantaranya dengan melakukan perlindungan yang berlebihan atau menuntut yang berlebihan. Yang kedua, orang tua yang menghindari anak, diantaranya mengabaikan keperluan fisik anak atau menolak secara emosional. Yang ketiga, gaya orang tua yang menerima di antara sambil lalu dan mencintai. Maka dari itu, pola asuh orang tua sangat penting dalam pemilihan karir anak. Anak yang diasuh dengan pola asuh yang baik, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pola asuh orang tua sangat penting dalam pemilihan karir anak dan kepribadian anak tersebut.
Implikasi dalam konseling, suasana dan sikap keluarga atau orang tua yang diterima anak memberikan pengaruh secara langsung terhadap individu pilihan karir anak di masa depan. Oleh karena itu, konselor dapat mengidentifikasi pilihan karir anak berdasarkan suasana dan sikap yang diterima anak dari keluarga atau orang tua, dipengaruhi oleh faktor sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga. Maka dari itu, konselor dapat membantu mengarahkan anak untuk membantu mengidentifikasi perilakunya dan mengartikan dengan pilihan karir yang tepat dengan perilakunya tersebut. Tingkatan karir menurut Anaru mengemukakan bahwa terdapat 6 tingkatan karir yang dilalui individu. Yang pertama, tak terampil. Pekerjaan pada tingkat ini tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Yang kedua, semi terampil, di mana pekerjaan pada tingkatan ini telah menuntut adanya keterampilan dan pengalaman khusus namun belum mensyaratkan adanya kemandirian dan inisiatif yang tinggi dari individu. Yang ketiga, terampil, di mana pekerjaan pada tingkatan ini menuntut adanya keterampilan dan pendidikan khusus pada individu. Yang keempat, semi profesional, di mana pekerjaan pada tingkatan ini menuntut adanya tanggung jawab dalam skala rendah dan kebijaksanaan untuk diri individu. Pada tingkatan ini berpendidikan menengah atas atau kejuruan. Yang kelima, profesional. Tingkatan ini mensyaratkan adanya kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar serta menerapkan sistem-sistem manajerial yang baik. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang baik, yaitu berada pada jenjang sarjana atau master. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Holland. Teori pilihan karir ini dikembangkan oleh John Holland yang merupakan salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Teori Holland 1997 menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Teori pilihan karir Holland ini menyatakan bahwa dalam memilih karir, orang lebih suka pekerjaan di mana mereka bisa berada di sekitar orang lain yang memiliki kesamaan seperti dia. Teori Holland mengemukakan 6 tipe kepribadian. Yang pertama, realistik. Tipe kepribadian realistik ini adalah orang-orang yang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan sifat fisik yang manipulatif. Mereka menghindari tujuan dan tugas-tugas yang menuntut subjektivitas, ekspresi, intelektual, atau seni, atau kemampuan sosial. Orang dengan tipe kepribadian realistik ini digambarkan sebagai pribadi yang maskulin, fisik yang kuat, tidak ramah, emosional yang stabil, dan materialistis. Mereka lebih memilih bidang pertanian dan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. Yang kedua, tipe kepribadian investigasi. Tipe kepribadian ini biasanya orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal, manipulasi ide, kata, dan simbol. Orang dengan tipe kepribadian ini lebih memilih tugas teoritis, membaca, aljabar, bahasa asing, dan aktivitas kreatif seperti seni, musik, dan seni pahat. Yang ketiga, tipe kepribadian artistik, yaitu lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang ambiguus, bebas, dan tidak tersistemalisasi untuk menciptakan produk-produk artistik seperti lukisan, drama, dan karangan. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang sistematik, teratur, dan rutin. Yang keempat, yaitu sosial. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Orang dengan tipe kepribadian sosial ini lebih memilih bidang karir dalam hal pendidikan dan pekerjaan religius dari pelaksanaannya. Orang dengan tipe kepribadian ini melihat diri mereka sebagai seorang yang ramah, ceria, bertanggung jawab, berprestasi, dan penerimaan dirinya baik. Yang kelima, tipe enterprising atau giat. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan cara petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Dicirikan sebagai pribadi yang persuasif.
verbal, terbuka, menerima diri, percaya diri, agresif, dan suka menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Orang dengan tipe kepribadian ini lebih suka di bidang penjualan, pengawasan, atau panggilan pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Yang keenam, tipe kepribadian konvensional. Orang dengan tipe kepribadian konvensional ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Orang dengan tipe kepribadian konvensional ini menciptakan kerapian, ramah, terkesan konservatif. Mereka lebih memilih tugas yang berhubungan dengan bisnis dan menempatkan nilai tinggi pada sikap ekonomis. Ada beberapa implikasi teori Holland terhadap konseling karir, yaitu pentingnya konselor untuk memahami proses dan karakteristik dalam menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, memahami kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan khususnya dan hubungannya dengan pengembangan karir dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu membuat beberapa keputusan karir yang saling berkaitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori terakhir, yaitu teori Crumbles. Ini mengatakan bahwa dalam perencanaan arah karir seseorang akan dipengaruhi oleh 4 faktor. 4 faktor ini akan saling bersinergi dalam memberikan arahan dalam perencanaan karir seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan individu menurut Crumbles, yang pertama, faktor warisan genetik dan kemampuan khusus. Dalam hal ini mencakup sejumlah kualitas bawaan yang dapat meningkatkan kesempatan karir bagi individu. Masing-masing individu lahir dengan berbagai potensi yang dibawanya sejak lahir. Potensi tersebut dapat berupa bakat, minat, dan keterampilan khusus. Individu harus bisa mengembangkannya dengan baik. Yang kedua, faktor kondisi dan peristiwa, di mana pada faktor ini dipengaruhi oleh faktor dari luar seorang individu dalam merencanakan arah karirnya. Faktor lingkungan dapat berupa kesempatan bekerja, memiliki kesempatan dalam pendidikan, dan hal-hal yang berada di luar diri individu yang dapat mempengaruhi bagaimana karir individu tersebut. Yang ketiga, faktor pengalaman belajar, di mana pada faktor ini menjelaskan pengalaman belajar adalah hal yang dapat diambil oleh peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran, di mana dengan adanya pengalaman belajar ini, individu akan dapat memahami sebuah karir dan memaknainya sehingga membentuk arah perencanaan karirnya. Pengalaman belajar tersebut dapat menjadikan individu memiliki perspektif yang baik mengenai sebuah profesi dan menjadikannya arah karirnya. Yang terakhir, yaitu faktor keterampilan pendekatan tugas. Ini mencakup perpaduan antara warisan genetik dan kondisi lingkungan. Dalam pemahaman belajar dengan kemampuan menyelesaikan tugas, maka ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagaimana ia dapat membangun sebuah komunikasi dengan orang sekitar, dan banyak keterampilan yang lainnya. Pada faktor ini, individu harus memahami banyak rintangan dan hambatan. Demikianlah penjelasan saya tentang teori-teori dalam konseling karir. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan, dan semoga menambah wawasan kita semua tentang teori-teori pendukung dalam perencanaan karir seseorang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.